Sehubungan dengan ibadah online, kita mau bahas nih hari ini, temanya adalah pergaulan bebas. Aduh, serem nih. Apa sih pergaulan bebas? Pergaulan yang sebebas-bebasnya, bro. Program bebas bukan kayak berenang. Kayak bebas. Kalau anak muda, bukan anak muda doang sih, rasanya kayaknya orang-orang sekarang ini Semua. rata-rata banyak kan orang tua muda malah lebih banyak sekarang ini ya. Bener. Malah orang tua hidupnya kayak anak muda sekarang banyak. Makanya ada lagu ABG tua ya. Ada yang nakalnya nggak hilang, ada yang baru mulai nakal. Betul. Karena kalau bicara soal pergaulan tidak melihat usia. Betul. Benar. Yang, Semuanya gitu. yang dicari menyenangkan ya. Betul. Maka dari PI kayaknya dari PI bisa. Iya betul. Dari anak SD dan aja sekarang pergaulan. Iya. Ya kalau saya jalan-jalan dari sini aja anak SD aja semak-semak dekat sono, dekat pohon-pohonan. Iya. Banyak gitu. Kalau ngeliat, kok kenapa ya kalau Iya, sekarang iya. ini ngeliat anak SD ngerokok itu udah nggak heran ya. Wah, tahu dah. Memang Ini termasuk pergaulan bebas juga mungkin ya. betul. Itu namanya pergaulan bebas yang kita sebut ya salah bergaul juga lah gitu. Sekarang ngeri, pokoknya anak-anak muda sekarang saya rasa hal ini menimpa bukan hanya orang-orang yang nggak kenal Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang menyebut dirinya Kristen itu banyak yang terperangkap dalam pergaulan bebas seperti ini. Jom, Gitu. sempat nakal nggak lo? Saya mah nakal, enggak sih kayaknya nggak nakal saya. Saya mah anak baik-baik. Tuh. Ini contoh yang mesti ditiru sebenarnya ya. Ini Saya anak abang baik. ada temen. Iya. Teman banyak. Cuman mungkin dia ini bisa membatasi dirinya supaya tidak terbawa. Emang contoh pergaulan bebas apa aja? Nah, kalau mau ngeliat pergaulan bebas nih, kalau dengar-dengar ini cuma kata dengar-dengar doang Iya, nih. iya. Ini ya, makin dekat dah sini dah. Iya, Iya, betul. enggak. Ini kalau dengar-dengar dulu kayaknya katanya kayak ini gaulnya bebas banget kayaknya. Saya saking bebasnya gaya apa aja bisa. Mau nanya kayak Eri, dulu kan kayak Eri itu terlahir dari keluarga yang Kristen. Wah, banget. Kental. Kayaknya kayak Eri itu juga dari dalam kandungan udah Kristen kali ya. Kristen. Udah Kristen ya. Iya. Udah bukan di KTP lagi, di darah udah ya Iya, Kristen iya. ya. Kok bisa sih? Senakal apa sih? Dulu ya kalau sebut nakal ya banget lah nakal saya gitu. Ngeri ya. Pokoknya kalau diceritain itu sampai ke sumsum. Kayaknya sampai gimana gitu ya. Tapi ini hanya sekedar pemberitahuan aja dan saya berharap bahwa hal ini jangan sampai anak-anak muda pun juga mengalami gitu. Karena namanya kalau seperti orang penyesalan itu belakangan, kalau duluan tuh pendaftaran. Iya, benar, Ceng. Ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini pokoknya jangan ditiru lah. Jadi waktu saya nakal itu berawal dari ya memang salah bergaul. Yang pertama biasanya pengen mendapatkan pengakuan gitu dari teman-teman gitu. Pengakuan bahwa, apa? Ya bahwa lu bukan anak mami gitu loh. Lu bukan anak kemarin siang. Lu Gengsi. kan gengsi. Dulu suruh pulang, masih sore, padahal udah 11 malam. Masih sore. Bencong baru keluar ya? Tur kali gitu ya. Sore, wah, kalau pulang lu diketawain gembok lah. Banci aja belum pulang gini hari ya kan begitu. Pokoknya jadi pengen dapat pengakuan bahwa gue bisa seperti mereka gitu. Hal nakal pertama yang kayak ngelakuin Merokok. Ngerokok, ngeri. Pertama kali belajar mulai nginep kan nggak boleh tuh. Ngerokok itu di umur berapa? Kayak? Umur berapa ya? Kelas 5 SD. Goyang mah. 5 SD. 5 SD mulai ngerokok, kelas 6 udah mulai ngerokok hampir seasip lah ya. Rokoknya udah mulai terus Aktif. ya gitu ya. Ya mau aktif lah pokoknya mulai sudah merokok terus kelas 6. Nah, pas masuk SMP mulai tuh ada naik pergaulan ini, ada teman-teman yang brengsek gitulah mulai belajar kayak kenal ganja gitu kan, mulai kenal dari situ. Kalau minum-minuman Belajar. alkohol gitu. Dulu sama di situ juga, minuman juga pas udah campur udah ganja terus coba minum lagi ya kan, terus akhirnya pas sudah itu pokoknya Badung
Udah begitu masuk juga kayak kita mah orang-orang mah geng gitu ya, ada gengnya gitu di situ, masuk geng juga supaya ditakutin. Terus akhirnya beranjak sampai itu lanjut terus tuh sampai SMA. Itu saya inget banget, pokoknya suka berantem dah begitu, karena masuk geng dia suka berantem, suka mukulin orang gitu. Pokoknya di Telugong itu eh, saya kayak orang sok jago lah begitu, karena udah punya teman banyak. Jadi kemana-mana kalau ada orang ada seneng-seneng dikit udah gebukin apa gimana gitu. Bang Kayak Heri, anak Bang Heri. banget. Keras Jadi, ya? keras banget jadi gitu. Dan mau apa yang saya suka pokoknya harus gue dapet pakai cara apapun dulu begitu. Pokoknya mau dapet cewek apa gimana pokoknya harus gue dapet, pokoknya bagaimana gue ini pokoknya harus dapet, pokoknya caranya liar banget gitu, pokoknya nggak halal lah gitu. Oke. Pertama kali nyobain narkoba Itu 3 SMA ya. 3 SMA. Kok bisa mau nyobain ini? Karena barang baru bilang waktu itu saya biasa pergaulan dan pas datang kan gitu teman, lu maboknya gele terus, gele ganja ya kan begitu kan, kalau bahasa orang cimeng apa BS lah apa bosen gitu minum apa ya kan. Emang udah ada inek waktu itu udah begitu, saya sekali dong nih ada barang baru nih ya kan, putau nih, pakau kita pakau yuk gitu kan. Saya bilang, wah putih-putih ngeri juga, saya bilang kan putih-putih ngeri juga, apaan tuh. Akhirnya temen ngajak, enggak ini mah nggak apa-apa, nggak bahaya, sekali coba ya kan, enak juga ya gitu. Itu kalau yang pakai yang putih-putih itu yang dari hidung atau yang suntik sih? Ada kualitasnya kan, ada KW-nya juga. Itu yang Kalau susah yang dari lepas kan ya? itu heroin, itu KW 1. Kalau putau itu KW 2-nya lah atau KW 3-nya. Itu dibakar atau disuntik gitu. Kayaknya pertama kali nyobain yang dibakar. Pakai sendok. bakar ya kan, pakai Aluminium foil. aluminium foil bakar set. Tapi 3 hari pakai begitu itu udah mulai kayak orang gampang sakau itu. Kalau putau itu cobain 3 kali ya, 3 hari berturut-turut, hari keempatnya pasti baru udah gak enak kalau nggak pakai gitu. Walaupun nggak berat tapi kayaknya aduh lemas apa gimana. Itulah yang membuat saya terikat terus. Awal-awal dikasih temen digratisin. Terus Begitu orang tuanya dia. Kerry gimana? Nggak tahu. Kerry kan nggak pulang Pulang. Ketahuan lah orang kayak gituan, mana tahu orang tua taunya, matanya kan ya emang nggak kelihatan. ya kan bisa kita pura-pura ya kan. Kalau orang udah ini kan Ilmunya udah tinggi pura-pura ya? tegar gitu kan. Nah di situ udah mulai itu, semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin itu. Saya bukan hanya itu aja, saya ternyata Badung saya dulu kan main judi juga. Saya main judi, itulah yang membuat saya semakin dalam. Main judi, terlibat main judi, main apa, dan kalau itu sering itulah setan kayak judi ya. Main judi sering menang, kadang kalah. Jadi abis menang main judi beli barang, beli barang. Siapa Jadi setan begitu. disalahin mulu. Jadi semakin lama semakin dalam sampai saya itu saya ingat 3 SMA sampai saya lulus sekolah sampai kuliah. Saya sempat jadi bandar juga, bawa-bawa sampai saya kuliah di BINUS semester 5. Akhirnya saya berhenti gitu. Saya berhenti kuliah bukan karena kerja, berhenti kuliah karena saya sementara pada situ sebenarnya cuti bilangnya, karena saya mau berobat gitu, rencana mau berobat singkat cerita, tetapi nggak berlanjut lagi sampai semester 5 doang gitu. Karena gitu semakin parah. Dulu dari makinnya dibakar akhirnya saya nyuntik ya kan gitu. Itu ya suntik itu lebih parah gitu, itu parah banget. Yang membuat saya semakin hancur itu makinnya itu nyuntik gitu ya, nyuntik. Dan kadang-kala membuat kita itu menjadi pokoknya nggak bisa hidup lah tanpa narkoba gitu. Jadi wah pokoknya parah banget dah. Sempat seberapa parah sih kayaknya di narkoba itu? Terkait dan ngejeblosnya itu. Saya jadi dulu narkoba sempat menjadi anak buah BD, akademi untuk bisa make. Saya pernah menjadi maling. Ya. Saya maling, bener saya nggak bohong. Ya. Barang pertama maling di rumah dulu. Semua barang-barang saya dulu dibeliin, celana, baju, sepatu yang bagus saya jual-jualin. Nah itu udah habis, saya ambil barang pokok saya punya, ya kan, duit,
Wah, dia baru beli parfum, saya ambil parfum, saya jual. Dia baru beli sepatu, saya ambil sepatunya, ya kan gitu. Saya jualin apapun gitu. Nah, ada gitu, saya bilang, wah masa gua ngejualin barang rumah sendiri ya kan gitu. Saya sekali lah nolong profesional ke depan. Ya. Saya jadi maling tukang gas saya dulu, bikin malu ya. Saya benar, jadi tukang gas ngang itu saya ikutin, tabung-tabungnya saya ambilin, saya jualin ke Muara Karang, ya kan, pego, itu dulu begitu. Demi beli narkoba. Demi narkoba, gitu. Sempet saya kejar sampai ke gap, sampai mau digebukin, aduh lolos juga, gitu. Nah itu bisa lolos gimana tuh? Enggak. Saya luar biasa. Maksudnya gini loh, ketika dalam keadaan carrier narkoba ketagihan parah dan terjerumus segitu dalamnya, sempat kepikir orang tua nggak sih kayak? Atau sempat kepikir Tuhan nggak sih? Sempat, saya tahu. Bukan dari yang nggak tahu Tuhan dong. Tahu. Jadi kalau bicara saya ini kompleks, man. Saya tahu bahwa saya kalau mati neraka nih pasti, ya kan gitu. Karena memang dari dasar saya kan dulu kan Kristen taat, bilangnya begitu. Dari kecil sekolah minggu nggak pernah bolos, sampai remaja saya rajin, saya pelayanan, narkoba aja saya masih melayani. Itulah saya bilang pelayanan busuk itu saya dulu begitu. Habis main musik saya pakai narkoba. Pendetanya kan nggak tahu, nggak mau bilang, papa sama mama saya udah curiga gitu kan, gimana tapi habis pelayanan saya pakai narkoba, balik lagi, ya kan, udah pakai kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya udah terlalu tinggi, udah ngilang aja, udah nggak baik-baik lagi ke gereja, ya kan, habis pakai udah ngejogrok aja tempat bandar apa gimana tempat. Akhirnya pernah sampai itu nggak sih kayak yang kalau orang kelebihan kan OD ya? Jadi saya waktu itu saya pakai itu karena kalangan teman saya itu bergaul, ada orang yang benar-benar pakai putau, ada yang pakai sabu, ada yang pakai ganja, jadi campur. Jadi kadang saya sering kalau pakai itu sekali pakai bebarengan terus gitu, semua saya pakai. Ibaratnya maruk lah ya. Dan memang pernah saya mengalami berapa kali hampir OD gitu. Karena memang itulah saking rakusnya gitu kan. Barang pakainya harus pakai takarannya, saya pakai berlebihan. Tapi saya tahu itu bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan juga gitu. Di rumah kosong saya hampir mau mati. Kalau OD gitu gimana Kiri? Ada yang nolongin atau ada bisa? teman saya gitu, teman saya juga. Jadi pokoknya sampai akhirnya saya pakai sampai badan habis parah, sampai saya berobat sekali ke psikiater, sembuh, salah pergaul lagi, ngumpul lagi sama temen, jatuh lagi, malah lebih parah lagi dosisnya, lebih parah lagi. Akhirnya berobat lagi, tapi begitu lagi jatuh lagi nggak bisa. Akhirnya terakhir saya memutuskan, orang tua memutuskan, udah saya diasingkan lah ke Lampung gitu. Itu dalam kondisi udah parah-parah banget itu. Badan saya ini dulu udah kayak orang Ethiopia. Tinggal tulang sama kulit. Iya, tulang sama kulit doang, kurus banget gitu. Kurus, rambut gondrong, kurus, sudah bener-bener kayak orang apa tahu bener. Pokoknya badan juga borok semua ya dulu. Badan itu bekas suntikan kan banyak loh, dari sini kaki juga ada, sini ada, tangan apa semuanya nih badan. Pokoknya udah sempat ini saya nih urat saya ini kan saya hampir busuk di sini nih, karena sering suntik di sini, ya kan, di sini dulu sini banyak saya sampai jalan, kata orang bilang kan jalan kelabang gitu ya. Dulu banyak ini sampai orang ngeliat saya tuh kayak jijik gitu loh, kayaknya yang orang ini penyakitnya udah banyak gitu. Kalau nyuntik itu asal nyuntik gitu atau? Enggak, nyuntik itu di urat. Itu ada yang ngajarin. Cari belajar sendiri. Gitu, kita belajar sendiri apa semuanya. Jadi pokoknya udah bener-bener dah sampah masyarakat dah. Gini kayak ini dari keluarga yang luar biasa taat lah. Nyokap bokap saya tahu banget lah taatnya seperti apa. Reaksi pertama ketika mereka tahu, Kaget. Waduh, kaget setengah hidup, bukan setengah udah. Kaget, nggak percaya. Mama saya nangis guling-guling apa gimana, kayak orang gila bener-bener. Wah, stres dia anaknya begini. Seorang pelayan Tuhan lagi, melayani Tuhan loh saya, begitu juga. Makanya udah bikin malu, saya bilang, oh Tuhan, saya bilang. Waktu itu kan ya otaknya masih udah dicuci sama udah kerasukan setan ya kan, begitu, nggak peduli orang mau ngomong apa. Ya pokoknya saya sering setiap hari saya pulang pagi, kadang nggak pulang. Berapa kali take up ke rumah saya, ya kan. ya sempet
jadi TO? Iya, saya TO berapa kali, saya 3 kali disamperin sama tekap dan saya nggak boleh pulang. Makanya kan waktu itu saya terakhir 1 tahun terakhir saya nggak pernah pulang ke rumah. Gitu saya tinggalnya menclok kadang di tempat kosan teman, beda-beda juga gitu. Entar menclok sini, entar saya di jalanan, entar tidur di jalan gitu. Sempat tidur di jalan ya? Saya berapa tahun saya di jalan semenjak saya pakai narkoba. Saya pakai narkoba 1 tahun, pakai narkoba nggak ketahuan. 1 tahun saya baru ketahuan mama saya pakai narkoba. Itu Nah, pertama dari kali ketahuan gimana? Ditampar atau enggak? Ya enggak, banting apa nih barang, apaan ya lu, kaget kan begitu. Nah semenjak itu ya memang udah mulai gak bener lah, mulai udah jarang pulang pun itu juga. Akhirnya ya udah sampai kesini-sininya orang tua saya berusaha, bukannya yang tadinya marah, sampai berdoa, sampai nangis, sampai supaya saya insaf lah ya gitu. Sampai dia bagaimana saya melihat perjuangan sampai saya bilang saya segala macam ya, pokoknya sampai orang tua saya terserah lu dah lu mau apa gitu. Saya sampai saking badungnya dulu, saya sampai udah gua nggak pakai narkoba tapi pakai ganja, sampai ngeganja di dalam rumah depan orang tua. Saya pengen aja ya udah gua nggak pakai putau, nggak pakai, tapi gua ngeganja di rumah, tuh di rumah gua ganja bodo amat sambil ngeganja gitu. Terus Orang tuh udah sampai nangis terus sampai begitunya. Saya dulu wah saya bilang akhirnya saya nggak bener nih begini, akhirnya saya memutuskanlah ya kan, di situ orang tua yuk mau berobat nggak, dibawa berobat begitu lagi, tapi berobat jatuh lagi. Carry apa itu aneh pikirannya kok tiba-tiba aku pengen berubah nih, itu gara-gara apa, ada something atau Saat itu narkoba lagi marak-maraknya, itu tahun 97 ya kan begitu ya, itu kan tahun 97 98, saya pakai dari 96 95 96 lah ya kan. 98 saya udah mulai berubah, itu lagi marak-marak kan narkoba, dan itu kebanyakan saya mendapati pada saat saya mulai sadar itu teman saya itu udah mulai ada yang mati OD, terus mati ketembak polisi udah mulai gitu kan. Dan kebetulan saya juga menjadi DPO kayak ditacari sama TK polisi, ternyata di Polres sama Polda nama saya ada, dari 30 orang saya nomor 29 gitu. Jadi saya takut, jujur takut, makanya mama saya nggak boleh, pokoknya udah nggak usah pulang. Jadi anak yang nggak bagus, anak orang tua yang nggak usah pulang saya doang, ya kan. Orang tua di mana-mana anak, ayo pulang, kalau saya jangan pulang gitu, ya kan. Jadi saya disuruh jangan pulang karena berapa kali dicari-cari polisi terus sama tekap tanyain gitu, bilangnya saya udah nggak tinggal di sini lah, udah gimana, udah nggak tahu. Nah itulah sampai akhirnya ketika saya pulang, saya cuma dengar nasihat papa saya karena udah almarhum ya. Dia bilang begini sama saya, ya tahu nggak, dia bilang dari semua temen lu ketangkep ada yang mati ya kan, tetapi kenapa lu masih hidup, dia bilang gitu, karena Tuhan Yesus tuh sayang sama lu, dia bilang gitu. Dia cuma ngomong gitu dong, sederhana, sambil di meja makan. Tuhan Yesus tuh sayang sama lu, tahu, dia bilang gitu. Ini buktinya lu masih hidup sampai sekarang gitu. Lu sadar nggak Tuhan tuh sayang sama lu. Kalau teman-teman lu yang lain mungkin karena dia bukan anak Tuhan atau gimana ya kan, tapi lu beda, lu khusus, lu dari dulu kan udah melayani bagaimana. Lu percayalah Tuhan itu nggak mau lu binasa dengan cara begini. Coba renungin. Terus saya bilang begini, emang bener kok Tuhan masih sayang sama gua, bilang begitu. Bukan udah kotor begini, udah hancur-hancuran, pokoknya saya kalau ceritain dosa saya itu pokoknya luar biasa banget dah. Pokoknya benar-benar ada sampah saya pulang ke rumah aja, 1 gang itu ngeliatin saya semua. Takut dimaling? Iya, takut maling lah, takut apa, pokoknya saya udah blacklist banget gitu, pokoknya malu dah, bener-bener dah. Udah orang seperti kayak gimana, nggak ada yang mau bergaul sama saya. Dia bilang, Tuhan masih sayang sama lu, saya bilang gitu. Dan itu membuat saya putusan, ya udahlah, saya mau coba mengasingkan diri ke Lampung. Nah dari situlah ke Lampung, ini saya pulang ke Lampung yang kedua kali. Kalau yang pertama saya ke Lampung gagal, saya pulang ke Lampung udah sembuh, saya kuliah lagi, jatuh lagi. Pokoknya panjangan perjalanan saya panjang dah. Kan jadi yang kedua kali baru sukses? Iya, kedua kali baru sukses. Kan sempat kuliah kan berhenti di semester itu kan, saya cuti gitu di semester 5 ya kan. Masuk lagi tuh, pulang dari Lampung tuh, masuk lagi, jatuh lagi. Setelah berapa tahun kemudian saya akhirnya memutuskan lagi saya ke Lampung gitu. Di Lampung itu ngapain ya?
Ya tempat pertobatan saya lah. Gitu. Apa? Ada itu, ada kayak Ada di rumah cek saya, paman saya dia seorang hamba Tuhan juga di situ. Ya akhirnya saya di situ perubahan saya di situ juga. Pada saat Carry lagi parah-parahnya, ya perasaan orang tua udah nggak tahu kayak apa deh ya, udah pasti deh ya. Nggak sempet gitu Carry terlintas mikirin orang tua gimana atau gimana. Sempat mikirin, dari mikirin sampai kesel karena kita dicari-cariin. Saya lagi di jalanan, lagi dagang, menjual itu, bapak saya datang sama saya. Ngapain sih bilang begitu? Dari saya bilang, dari hati dulu kan, yaudah gue mau berubah. Tapi lama-lama kayaknya saya udah menyadar, waduh kayaknya gue udah gak bisa berubah nih. Kayaknya udah punya feeling itu, gue matinya di sini udah gitu. Dulu punya pikiran udah pasti begitu. Sampai orang tua saya datang, bapak saya dulu datang mama saya. Dari marahin saya, terbalik saya marahin dia. Dari saya dipukulin, saya dimarahin dulu waktu pulang malam-malam, sekarang terbalik, saya usir-usir. Terbalik gitu, jadinya saya marah-marah, pulang mana-mana gitu, sampai begitu loh. Emang tuh jahat banget itu narkoba. Sampai akhirnya saya bilang, kalau gua mati, nggak usah dikubur, buang aja di empang, ngomong gitu. Bener sampai ngomong begitu. Saya udah ngomong sampai begitu, udah ngomong sama orang tua, udah lu gua lagi, udah bukan bapak mama lagi, udah memang jahat banget dulu saya itu, luar biasa. Pada saat Carry lagi seperti itu, atau Carry nakal karena pergaulan, ada faktor dari keluarga nggak sih yang bikin Carry seperti itu? Mungkin karena ngeliat, kok gue juga begini, gue harus ikut. Enggak, sebenarnya sih enggak. Itu kalau itu kebanyakan dia memang dari pergaulan. Jadi faktor utamanya itu karena pergaulan. Pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik, itu memang benar. Salah bergaul karena saat itu ya saya bergaulnya milih nggak apa ya, padahal ada anak gereja bagaimana, tapi saya lebih milihnya ke orang-orang dunia gitu, yang kadangkala asiknya mereka itu sebenarnya kalau menurut saya waktu itu asik enak, padahal asiknya mereka itu membawa celaka gitu. Oke, sampai akhirnya Carry mutusin untuk jadi pelayan Tuhan, bener-bener jadi pelayan Tuhan, panggilannya apa yang Carry pikirin? Pada saat itu saya jujur pertobatan saya di Lampung, dan di Lampung itulah saya mulai mengalami perubahan walaupun memang belum 100%. Saya di Lampung mulai bertemu dengan komunitas yang lumayan bener lah ya, karena di situ anak angkat pendetanya itu anak angkat paman saya itu dia tinggal di situ juga, jadi saya suka bergaul sama dia ya, dan dia kebetulan mau masuk sekolah Alkitab. Saat itu saya masih belum 100% mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya bilang, tapi cobalah, saya mau ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan, memang awalnya mau mencoba, bukan itu doang. Awalnya pendidikan untuk mempelajari Alkitab doang. Memang belum ada komitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, gue belum siap jadi pendeta. Saya bilang gitu. Oh, sekolah Alkitab nggak harus menjadi pendeta lah, kan namanya sekolah Alkitab kita belajar Alkitab. Oh ya udah dah, coba dah, kalau gitu saya mau. Papa saya pun kasih nasihat, ya udah nggak apa-apa, papa dukung. Saat itu dia bilang, jadi sekolah kitab itu nggak harus jadi pendeta juga, kalau memang lu nggak mau, memang bukan panggilan, nggak bisa juga, katanya begitu. Tuh. Ya udah deh, ya udah cobalah, saya mau belajar, mau mempelajari firman Tuhan aja, katanya belajar aja supaya lu kerohanian lu ya kan, supaya lu nggak jatuh lagi, intinya gitu kan, supaya nggak jatuh lagi. Akhirnya ketika saya masuk sekolah kitab, ternyata panggilan itu semakin kuat, dan ternyata saya meresponinya gitu. panggilannya kayak gimana sih? Ya lah, semakin hari ya kan, Etan itu mah. ya kadia gitu, bukan lah ya kan. Panggilan itu semakin hari kayak semakin kuat, itu semakin hari semakin diteguhkan. Banyak hal-hal yang membuka mata rohani saya ya kan, lalu banyak hal-hal yang Tuhan taruh dari hati, kayaknya wah aku mau belajar lebih melayani Tuhan lebih lagi. Saat itu ya udah, saya mau belajar menyerahkan diri dalam praktek kelas 1 terus sampai akhirnya memutuskan memang udah saya mau melayani Tuhan fix, benar-benar 100%. Sudah meneguhkan hati gitu. Karena di sekolah kitab itu awalnya belajar firman Tuhan, ketika saya baca firman Tuhan, buka firman Tuhan itu seperti membaca diri saya di situ tuh. Aduh, nih gua dulu begini nih, aduh Tuhan, aduh luar biasa, bagaimana gimana.
akhirnya ketika semakin banyak dibuka, disingkapkan, semakin saya membulatkan hati, wah pokoknya saya harus melayani Tuhan. Terus setelah Kerry udah jadi hamba Tuhan nih, udah belajar Alkitab, Kerry pernah ketemu sama teman Kerry yang ngerusak Kerry lagi nggak? Sering. Terus dia udah berubah atau masih tetap gitu-gitu ya? Sebagian ketika saya ketemu awal-awal sih ledek-ledekin, wih pendeta mau lewat, ya saya cuek-cuek aja lah begitu ya. Tetapi ternyata semakin hari mereka mengakui bahwa ternyata saya itu bukan pertobatan angat-angat itulah ya, Iya. tapi benar-benar murni, dan mereka melihat bahwa saya konsisten, bahwa tidak lagi kembali seperti dulu lagi gitu loh. Mantap. Dan mereka pun ketika ketemu saya terakhir-terakhir malah mereka minta didoakan, mereka itu baru menyadari. Dan saya sangat sedih sekali, dari sekian banyak teman saya itu 90% itu dipanggil Tuhan, ibaratnya game over. Ya entah dipanggil masuknya kemana nggak tahu dulu Iya, ya. yang pasti masuknya sih pasti ke neraka lah ya, matinya semuanya narkoba semua masalahnya. Itu saya sangat sesalkan gitu. Padahal waktu masih hidup saya bilang udah ntar jadi penyesalan. Saya bilang jangan. Akhirnya dari mereka semuanya 90% dari seberapa puluh orang yang saya tahu itu hanya nggak lebih dari 5 lah yang masih hidup sekarang. Kalau sebelum mati dan terima Tuhan, masuknya kan neraka ya, Pak? Karena ya, akhir mereka mereka bukan anak Tuhan semua kebanyakan teman-teman saya itu. Mereka bukan anak Tuhan. Oke.